Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang muslim yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu dilimpahkan keberkahan dan keselamatan. Salawat merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca secara istiqamah oleh siapapun. Salawat adalah bentuk cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat dengan sesering mungkin akan membantu setiap hamba untuk lebih dekat dan senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tujuan membaca salawat adalah agar di akhirat nanti seorang muslim mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Lalu, apa saja keutamaan membaca salawat ini? Yang pertama, menyembuhkan penyakit. Kita tahu penyakit datang dan pergi semuanya tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dekatkanlah diri kita kepadanya dengan cara mencintai dan memuji apa yang dicintai olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Barang siapa yang membenci Rasulullah, maka ia akan dibenci oleh Allah, dan sebaliknya, orang yang memuji Rasulullah dan mencintai Rasulullah, maka akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersalawat. Dengan bersalawat, Rasulullah akan senang kepada kita. Salawat juga bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita. Berdoalah kepada Allah, semoga Dia mau mengangkat segala penyakit kita. Dari Sa'id Al-Musayyab dari Umar bin Khattab, ia berkata, sesungguhnya doa akan terhenti antara langit dan bumi dan tidak bisa naik ke atas hingga kamu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu, doa dan salawat merupakan doa instrumen yang saling melengkapi. Fungsi salawat terhadap doa adalah sebagai kendaraan atau wasilah agar hajat tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkabulnya doa kita. Barang siapa membaca salawat tersebut ketika salat, kemudian ia berdoa, insya-Allah akan dikabulkan doanya. Dari Abu Ali Al-Jambi dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba seorang lelaki masuk lalu salat dan berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, engkau tergesa-gesa wahai musalli, orang yang sedang salat. Apabila engkau salat kemudian duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Bacalah salawat atasku lalu berdoalah. Selepas itu, seorang lelaki yang lain salat memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda, wahai musalli, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.
Barang siapa membaca salawat kepada Rasulullah, kelak di akhirat akan diberi wasilah baginya berupa kedudukan di surga. Wasilah tersebut berbentuk syafaat yang dapat menuntun kita masuk ke dalam surga. Kemudian bacalah salawat kepadaku, karena barang siapa membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 salawat. Lalu mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah, dan aku berharap agar aku adalah hamba Allah tersebut. Barang siapa memintakan wasilah kepada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, diangkat baginya 10 derajat dan dihapus darinya 10 keburukan. Barang siapa membaca salawat ini untuk Rasulullah SAW 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya 10 rahmat, dan rahmat itu bisa berupa rezeki, kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca selawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang kelima, terhindar dari penyakit hati. Barang siapa membaca salawat ini sebanyak 41 kali setiap hari setelah salat 5 waktu, niscaya orang tersebut akan terhindar dari penyakit hati yang dapat menimbulkan dosa, misalnya seperti sombong, dendam, iri, dan ghibah kepada orang lain. Yang keenam, dapat mendapatkan jodoh yang baik. Barang siapa membaca salawat ini sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqamah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukannya dengan jodoh yang baik, dan tentunya harus diimbangi dengan ikhtiar seperti salat istikharah, wirid, zikir, dan berdoa. Adapun salawatnya adalah salawat Ibrahimiyah yang bunyi bacaannya: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Demikianlah keutamaan dan bacaan salawat Ibrahimiyah. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk membacakan salawat Ibrahimiyah, terutama di hari-hari Jumat atau malam Jumat dan hari lainnya. Dengan memperbanyak membacakan salawat Ibrahimiyah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar rezeki kita, mempermudah urusan yang susah, dan menyembuhkan segala penyakit yang diderita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum